Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini kita akan belajar tentang program linear. Materi kelas 11 SMA wajib ya, matematika wajib untuk kelas 11. Program linear merupakan salah satu materi yang banyak penerapannya dalam kehidupan ya. Bisa industri, konveksi, pertokoan, perdagangan, dan lain sebagainya. Sebagai dasar untuk bisa menyelesaikan masalah program linear, kita akan belajar tentang yang pertama adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Kita sudah mengenal waktu kelas 10 mungkin ya, pertidaksamaan linear satu variabel. Misalkan X kurang dari 5, misalkan begini, atau Y lebih dari 7. Ini namanya pertidaksamaan linear satu variabel. Sekarang kita akan belajar pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita hapus saja yang ini. Bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel? Bentuk umumnya seperti ini. AX plus BY. Nah, tanda di sini bukan sama dengan ya, tapi bisa juga mungkin lebih dari sama dengan. C, seperti itu. Tanda ini bisa diganti dengan tanda yang lain ya. Bisa mungkin lebih dari saja, atau mungkin kurang dari atau sama dengan, atau mungkin kurang dari saja. Inilah bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian kita akan diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. Bagaimana caranya? Saya ambil contoh ya. Contoh. Tentukan daerah penyelesaian dari 2x plus 3y lebih dari atau sama dengan 6. Langkah pertama, kita harus menggambar garis 2x ya plus 3y sama dengan 6. Jadi yang pertama, gambar garis 2x plus 3y sama dengan 6. Masih ingat bagaimana cara menggambar garis seperti ini? Ya, yang pertama adalah cara menggambar garis ya. Yang pertama, mencari titik potong terhadap sumbu X. Sumbu X berada di mana? Di sini ya. Ini. Apa syaratnya agar sebuah garis bisa memotong sumbu X? Syaratnya adalah nilai Y harus 0. Ini diperoleh ketika Y sama dengan 0. Kita akan menghitung nih berapa nilai X-nya kalau Y-nya sama dengan 0. Berarti diperoleh 2X plus, sekarang Y-nya ganti 0, 3 kali 0 sama dengan 6. Diperoleh 2X sama dengan 6, atau X sama dengan 3. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 0,3 atau 3,0? Ya, jangan salah ya, 3,0 bukan 0,3. Ini jangan sampai kebalik. Jadi titik potongnya 3,0. Hati-hati, bukan 0,3. Yang kedua, mencari titik potong terhadap sumbu Y ya. Mencari titik potong terhadap sumbu Y. Apa syaratnya? Syaratnya adalah X sama dengan 0. Ya, kita ganti X nya dengan 0. Berarti 2 kali 0
ya, X di sini ganti 0 ya, ditambah 3Y sama dengan 6, diperoleh 3Y sama dengan 6 atau Y nya sama dengan 2 ya. Jadi titik potongnya adalah 0,2 apa 2,0 ya, 0,2 ya, X terlebih dahulu. Jadi titik potongnya adalah 0,2. Kita masukkan dalam gambar ya. Yang pertama 3,0123 di sini. 3,0. Bukan di sini ya, tapi di sini. Kemudian 0,2 berarti disembunyi di sini. Berada di sini. 2. Selanjutnya kita hubungkan ya kedua titik potong ini dengan sebuah garis lurus. Ya, seperti ini. Setelah garisnya terbentuk, langkah berikutnya adalah kita harus menguji atau mengambil titik di atas atau di bawah garis ini ya. Ketika memenuhi berarti daerah itu adalah daerah penyelesaian. Bagaimana cara mengujinya? Kita ambil titik sembarang, bisa di atas, bisa di bawah. Tapi untuk memudahkan pengujian kita ambil titik yang paling mudah, yaitu titik 0,0 ya. Titik 0,0 berarti terletak di bawah garis ini. Langkah kedua adalah uji titik. Dimasukkan ke dalam pertidaksamaan ini. 2x plus 3y lebih dari atau sama dengan 6. Berarti x nya diganti 0, y nya diganti 0, lebih dari 6, diperoleh 0 lebih dari 6. Ini pernyataan ini benar atau salah? Apakah 0 lebih dari 6? Nah, berarti pernyataan ini tentu saja salah ya. Salah. Kalau salah berarti daerah yang sepihak dengan titik 0 ini, artinya yang berada di bawah garis ini bukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya yang berada di atas. Saat ini kita akan mengarsir ya yang bukan daerah ya. Ingat, yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian. Jadi yang bersih nanti malah yang daerah penyelesaian. Kenapa saya memilih itu? Karena nanti ketika kita sudah sampai sistem pertidaksamaan linier akan banyak sekali arsiran, sehingga akan kesulitan mencari daerah penyelesaian jika yang diarsir adalah yang daerah hasil. Kita arsir ke bawah ini ya. Ini diarsir. Pokoknya bukan daerah penyelesaian, diarsir. Di sini adalah daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian yang bawah malah bukan daerah penyelesaian. Seperti itu cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel.